Halo, selamat siang teman-teman. Sehat selalu ya teman-teman ya. Semoga dilancarkan dalam setiap aktivitas. Jangan lupa berdoa dan beribadah ya. Oke, siang ini cerah, rada panas, cuman udah cukup kelihatan ya mendungnya ya. Pukul 1 dan masih di teras rumah. Oke, ini ada beberapa eh, perabot dimana siang hari ini saya pengen share sedikit tentang kaliper ya, kaliper KTC yang saya pakai sekarang. Nah, rencana saya akan melakukan perawatan dan ngecek apakah kampas remnya itu masih bagus atau enggak. Kita langsung aja. Dan inilah zoom in kalipernya. Eh, Kaliper 4 piston KTC untuk Yamaha MT25 PNP. Kecuali yang untuk MT25 baru yang sudah USD, kita perlu nyowak sedikit di sini. 4 piston katanya juga monoblok ya. Nah, ini tipenya radial ya, karena kalau kita lihat baut terakhir itu ya posisinya sejajar terhadap ban dan velg. Kalau aksial dia di sini ya. Jadi si kalipernya itu masangnya baut dua ini itu tegak lurus terhadap ban. Kelebihannya sendiri teman-teman juga udah tahu yang pasti ya, dan artikel banyak sekali di internet. Gunanya adalah mengurangi torsion lateral ya, ataupun goyangan ke sisi ya, dengan menggunakan konfigurasi radial seperti ini. Cuma sebenarnya kalau untuk harian nggak terlalu ngaruh ya, paling cuma tampilan aja, kelihatan lebih keren gitu, lebih kekinian. Untuk yang seperti ini itu lebih cocoknya untuk dunia balap ataupun racing. Oke, kali ini saya pengen ngecek ke kampas remnya KTC ini. Saya juga udah beli ya spare partnya ya. Nah, ini salah satu kenapa saya pilih yang 4 piston ini punya KTC yang big, karena dia ketersediaan kampas remnya itu masih tersedia di pasaran. Nah, nanti saya akan buka, kemudian saya cek, kemudian saya akan bersihkan dan pasang kembali. Oke, kita langsung copot dulu. Kita cukup copot dua baut ini dulu untuk melepas kalipernya dari dudukannya. Baik, ini udah terlepas. Nah, sekarang kita tinggal copot skrup ini ya. Ini ada skrup lurus yang ditahan oleh pin ini. Sekarang kita tinggal copot skrup ini, karena ini pinnya udah terlepas. Ini bisa kita dorong ya, cuman kalau susah kita pukul aja pakai kunci yang tidak melukai si kaliper ini, pakai palu karet misalnya ya. Nah, ini nih palu karet itu seperti ini. Oke, ini udah kedorong pinnya. Kita tahan sisi bawahnya, terus kita tarik pelan-pelan, sama kita tahan besinya ini ya. Udah terlepas, dan ini akan turun dari bawah ya. Jadi kemarin yang bikin saya ragu adalah ini ya, jadi kayak bahasa Jawanya gempil ini. Atau ada yang tercowak gitu ya. Cuman sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya masih tebal ya. Kita lihat masih tebal. Nah, sebagai acuan sebenarnya alur ini ya. Jadi alur ini kalau kita lihat, selama alur ini masih kelihatan dia masih tebal. Nah, ketika alur ini sudah tidak kelihatan, artinya si kampas rem itu udah mepet sama bagian metal ini dan perlu untuk diganti. Sudah mulai pecah-pecah ini. Karena memang sudah saya pakai lama ini di MT25 saya yang lama gitu. Ya udah, kita ganti baru aja. Oke, kita cek dulu
dimensinya sama yang model baru sebenarnya sama ya. Belakangnya juga sama, cuman ini alurnya ada 3 ya, sementara ini cuman 1. Oke, ini akan kita pasang nanti, tapi sebelumnya kita mau bersihin si kalipernya dulu. Nah, ini dia, kelihatan ya pistonnya, 1, 2, 3, dan 4 piston. Berarti ada 2 bangunan di sini yang memiliki piston aktif ya. Ini nampak kotor di dalam dan di luar. Tapi yang paling penting sebenarnya di piston ini ya. Jadi di dinding-dindingnya ini sebaiknya bersih, karena takutnya ketika ada kotoran ataupun debu atau partikel lain yang lebih besar itu, ketika dia masuk ke dalam akan merusak sealnya. Nah, nanti kita coba sikat pakai air sabun aja ya, air sabun cuci piring. Langsung kita kerjakan. Dinding-dinding piston ini yang kita bersihkan dari debu-debu ya teman-teman, di kedua sisinya. Jangan lupa ini juga dibersihin juga supaya nanti ketika ngelepas ataupun masang nggak seret ya teman-teman ya. Udah lumayan bersih ya, kinclong sekarang. Cuman ada kotoran-kotoran membandel seperti ini, saya akan coba bersihin pakai salah satu produk water spot remover. Saya nggak ngomong merek biar lebih bersih lagi. Lumayan ya hasilnya ya, lebih bersih, kinclong. Nah, di sini juga kita bersihin tadi, kurang sedikit lagi. Dan next disc brake-nya ya. Oke, untuk di sini nanti kita pakai punya Liquimoli chain and brake cleaner. Tinggal kita semprotin aja ya teman-teman ya. Terus kita lap. Baik, sekarang tinggal kita pasang lagi aja ya ampas remnya pakai yang baru. Oke, kita masukin seperti ini. Ini kalau nyenggol tinggal kita tekan aja pistonnya biar agak masuk ke dalam ya. Ya. Oke, udah agak masuk biar kampas remnya bisa masuk. Oke, kampas remnya udah masuk. Jangan lupa kita masukin penahannya dan sekrupnya ya, sambil ditekan aja penahannya. Oke. Jadi kita pasang pinnya di sini. Tarik dikit. Oke. Selesai, tinggal kita pasang ke ban. Ke disc brake atau rotornya. Kencang-kencang. Ini bagusnya pakai kunci torsi biar sesuai. Oke, dan oke teman-teman, itu tadi sedikit tips tentang perawatan, dan kebetulan tadi sekalian ganti kampas koplingnya ya. Nah sekarang sudah beres, karena ini rem
kampas rem yang baru, maka kita perlu break in ataupun in rain. Karena yang pasti ini permukaannya kan masih halus, belum kasar, belum menyesuaikan dengan permukaan rotor ataupun disc brake, belum menyesuaikan dengan kebiasaan pengereman kita. Nah, katanya itu harus kita jalankan sejauh 25 mil dengan 25 kali stop and go ya, supaya permukaan si kampas rem itu kasar gitu ya. Dan satu hal lagi, sebaiknya yang dianjurkan penggantian kampas rem ini kalau bisa jangan barengan ya, depan sama belakang. Karena yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa permukaannya itu masih halus, belum terbiasa, belum digunakan untuk dites di medan real ya, di jalan ya. Nah, apa jadinya kalau dua-duanya itu masih mulus ya, jadi agak sedikit hati-hati ketika dipakai. Kecuali yang satu masih yang lama dan sudah kasar dan sudah terbiasa, setidaknya itu yang bisa mengamankan kampas rem yang baru. Kemudian kembali ke aturan pedoman buku motor kita ya, khususnya Yamaha MT25 dan motor lain tentunya ya. Di situ ada keterangan apa aja yang mesti kita cek secara periodis ya. Di kilometer 1000, kemudian 10.000, 20.000 dan kelipatan 10.000 berikutnya. Nah, untuk kampas rem sendiri tidak disebutkan ya, periodisnya harus 1.000 ataupun 10.000 kesekian gitu ya. Yang menjadi patokan adalah alurnya ini ya. Jadi ini pengecekan tetap, tapi penggantiannya ketika memang alurnya ini sudah tidak kelihatan. Baik, itu tadi teman-teman sedikit sharing tentang perawatan dan juga ganti kampas rem untuk kaliper ya, kaliper KTC dan juga kaliper-kaliper yang lain, prinsipnya sama lah. Semoga memberikan manfaat dan selamat siang.